Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Para sahabat Al-Islah Studio sekalian yang saya cintai, belakangan ini cukup viral dan cukup trending urusan ramalan tahun 2021 ya. Saking viral dan trendingnya, sampai-sampai ada salah satu sahabat Al-Islah Studio yang bertanya kepada kita, bagaimana hukum mempercayai ramalan, katanya begitu. Baik sahabat Al-Islah Studio sekalian yang saya cintai, kali ini saya akan membacakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ramalan ya, kalau kita mempelajari tentang dasar pengambilan ramalan tersebut ya, mungkin bisa dikategorikan dari 5 dasar. Satu, ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang mencuri pendengaran, yang mencuri-curi dengar dari pembicaraan para malaikat yang berada di surga. Nah, makanya pada masa pra-Islam ya, sebelum diturunkannya Al-Quran, para peramal itu cenderung akurat hasil ramalannya karena dihasilkan dari mencuri dengar dari apa yang dibicarakan oleh para malaikat yang berada di surga. Tapi dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 10, semenjak diturunkan Al-Quran, pintu langit dijaga ketat oleh para malaikat dan bangsa jin dan setan sudah tidak bisa kembali mencuri dengar dari pembicaraan para malaikat yang berada di surga. Makanya setelah diturunkan Al-Quran ya, sebagaimana sejarah mencatat, itu hasil ramalan para peramal cenderung menurun keakuratannya, bahkan meleset total sampai terjadi kekacauan dan fitnah atas ramalan yang terjadi setelah diturunkannya Al-Quran. Nah, hukum mempercayai ramalan yang seperti ini itu dilarang dalam agama Islam. Dan yang kedua ada lagi ramalan yang dihasilkan dari informasi jin di luar hal-hal pengetahuan manusia gitu ya. Mungkin kita semua sudah pada paham ya, seperti para dukun yang bersekutu dengan jin, mereka bisa meramalkan ini itu ya. Dan hukum mempercayai ramalan yang jenis kedua ini itu pun sama dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, ramalan yang dihasilkan dari dugaan dan firasat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah engkau terhadap firasat orang yang mukmin, karena sesungguhnya orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Nah, jadi ketika kita bicara tentang firasat ya, kita harus melihat dulu orangnya. Seandainya yang punya firasat tersebut adalah orang mukmin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga alim, maka boleh kita mempercayainya dan kita lakukan hal-hal untuk kewaspadaan terhadap firasat yang telah disampaikan oleh orang mukmin tersebut. Tapi seandainya sebaliknya, yang mempunyai firasat tersebut adalah orang jahil, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak usah percaya begitu. Kemudian yang keempat ada lagi ramalan yang dihasilkan dari eksperimen dan kebiasaan gitu. Nah, ini sah-sah saja ya, dengan catatan ya, yang dibaca hanya berdasarkan kebiasaan. Untuk hasilnya tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Seperti contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nasya'at bahriyatun tsumma tasya'amat fatil ka'inu ghadiqah." Seandainya air laut menguap kemudian menyebar, maka itu adalah pertanda musim hujan. Nah, karena yang dibaca
berdasarkan kebiasaan. Kalau bahasa yang sering kita dengar nih ya, mendung pertanda hujan. Tapi untuk terjadi hujan atau tidak gitu kan, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya tidak sedikit ya, udah mendung gelap betul tapi enggak hujan karena Allah tidak menghendaki untuk hujan, kan begitu. Nah, itu jenis yang keempat ya, yang dibaca berdasarkan kebiasaan. Ini sah-sah saja ya. Sebagaimana ilmu perakiraan cuaca begitu ya, perkiraan musim hujan, perkiraan musim kemarau, itu sah-sah saja berdasarkan hadis yang tadi. Kemudian yang kelima, ada ramalan yang mengacu kepada petunjuk bintang. Untuk yang kelima ya, ramalan yang mengacu kepada petunjuk bintang ini terbagi dua. Yang pertama disebut ilmu hisab. Nah, ini boleh saja dipercayai ya. Bahkan ilmu hisab ini sebagian ulama sepakat bahwa hukumnya ini fardu kifayah. Kenapa? Karena banyak kepentingan terhadap ilmu hisab. Salah satunya untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, atau untuk menentukan 10 Dzulhijjah kan gitu, atau untuk menentukan arah kiblat dan sebagainya. Nah, ini boleh kita percayai, bahkan mempelajarinya dihukumi fardu kifayah. Nah, ada lagi yang jenis keduanya, itu disebut ilmu nujum ya. Ilmu nujum. Nah, ilmu nujum ini dilarang oleh agama Islam. Jadi ilmu nujum ini adalah ilmu ramalan peristiwa di bumi yang mengacu pada gerakan angkasa. Nah, ini dilarang oleh agama Islam ya. Kenapa ilmu nujum dilarang? Karena bisa mengacu kepada orang yang mempercayainya atau orang yang mengeluarkan ramalannya itu terbelenggu dalam halusinasi atau fitnah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena misalkan apa yang dia ramalkan kemudian terjadi begitu ya, semakin yakin dia terhadap dirinya, padahal segala sesuatu yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam rukun iman ya, yang keenam, kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu nujum ini itu menghapuskan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan yang memberikan efek begini, yang membuat terjadi seperti itu atas dasar pergeseran bintang, atas dasar ramalannya begitu. Makanya ilmu nujum ini dilarang oleh agama Islam. Kesimpulannya, ramalan yang boleh dipercaya hanya satu, ramalan tentang ilmu hisab ya, yang memprediksi awal terjadinya Ramadan kapan, awal bulan, kemudian penentuan arah kiblat. Dan yang boleh kita percaya itu prediksi ya, berdasarkan kebiasaan, yang mana masih kita serahkan hasilnya, kejadiannya terjadi atau tidak sesuai kebiasaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Adapun ramalan-ramalan yang selebihnya, agama Islam melarang kita untuk mempercayainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang para peramal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka itu tidak bernilai apa-apa. Kemudian para sahabat kembali bertanya, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang memberitakan
sesuatu yang benar terjadi begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang benar terjadi gitu. Yang mereka sampaikan itu berasal dari jin yang mencuri dengar dari pembicaraan para malaikat, kemudian disampaikan kepada para peramal tersebut seperti suara ayam betina yang berkokok sehingga menggugah teman-temannya. Lalu para setan yang mendengarnya mencampurinya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, makanya jangan percaya dengan ramalan para kahin, ya, para dukun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ata'arrafan fasadaqahu fasa'alahu an syai'in fasadaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada peramal kemudian bertanya tentang sesuatu dan kemudian dia mempercayainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat yang dia lakukan selama 40 hari. Jadi para sahabat sekalian, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada tahun ini itu memang berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang belum terjadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu-waktu yang akan kita lalui ke depannya selalu Allah berikan kebaikan untuk kita, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.